Halo guys, video kali ini kita akan menyaksikan bersama bagaimana seorang opung Parberelak memberikan sebuah lawakan yang tentunya sangat-sangat ngakak untuk kita simak bersama ya. Tentu ini terkait dengan pilkada yang baru saja selesai ya, 2 hari selesai. Jadi di mana-mana itu kandang banteng itu menjadi kandang penangkar burung Garuda. Dan bahkan yang ditunggu-tunggu kita sekarang adalah hasil real count ya. Seperti apa lawakan yang dibuat oleh Opung Parberelak. Mari kita bersama-sama menyimak kekonyolan-kekonyolan dari Opung berikut ini. Aku tahu kalian lagi nungguin apa. Kalian Apa tuh, pasti Bang? lagi nungguin quick count kan? Kok sama kita? Sabarlah, Pak. Aku biar tahu kalian udah kayak orang gila. Aku nungguin quick count dari tadi pagi. Dari jam 7. Nggak sadar aku rupanya penghitungan dimulai jam 1 siang. Ada yang jam 3, Nggak ada yang jam 4 sabaran kan banget sih. begitu, tergantung daerah masing-masing. Kan begitu. Tapi kalau menurut awak maunya begitu dicoblos maunya terus masuk itu ke mesin quick count. Nggak sabar awak, Pak, melihat yang sebelah sana tenggelam. Maksudnya melihat calon-calon calon kepala daerah itu yang berniat negatif itu, yang memiliki motivasi negatif itu, yang rencananya makan uang rakyat itu tenggelam, itu yang maksud. Bukan yang lain-lain. Ya. Jadi mudah-mudahan kita doakan saja pemimpin yang terpilih nanti adalah pemimpin yang bisa berbakti bagi nusa dan bangsa. Amin, 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 amin. Itu yang kita nantikan ya Dan guys. tahu ndak kalian, jujur aja aku bilang, aku pagi-pagi, aku udah kesal kali aku dibikin si Hasto. Kenapa dengan Hasto? Ditanya wartawan dia bagaimana Pak mengenai apa rencana Bapak hari ini. Apa dibilangnya? Ya kita memantau seluruh keadaan termasuk Sumatera Utara, seperti di Medan, itu sekarang sedang banjir. Oleh karena kurangnya manajemen tata kota. Kau udah pernah ke Medan belum? Kenapa kau nyindir Bobi? Dewan Pimpinan Pusat PD Perjuangan terus melakukan pemantauan di seluruh Indonesia melalui forum yang kami miliki terhadap pelaksanaan pilkada serentak hari ini. Kami berharap agar rakyat betul-betul dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas, merdeka, tanpa intimidasi dan juga tanpa suatu pengaruh dari bansos yang akan digunakan sebagai bagian dari money politik yang terjadi. Nah, untuk itu dari pemantauan ternyata di Sumatera Utara misalnya di Medan itu hujan sangat deras, terjadi banjir akibat ya kebijakan-kebijakan tata ruang yang selama ini tidak berjalan dengan baik. Di Jawa Tengah kami menerima laporan terjadi ketegangan di Surakarta dan juga di Boyolali. Dan kemudian di Jawa Timur relatif kondusif, tetapi tetap kami mewaspadai pergerakan harcok ya sama dengan di Sumatera Utara. Ini hujan perkara alam. Di tempat kami pun hujan. Di kampung kami hujan. Kau salahkanlah bupati. Bupati kami dari partai kalian. Salahkan. Sekarang ku bilang sama kau ya, Pak Hasto, ku bilang sama kau, kau bisa nggak membedakan mana Medan, mana Deli Serdang? Yang lebih parah itu di Deli Serdang, banjir bandang. Ya, dan tahu nggak Deli Serdang itu tempat siapa? Deli Serdang itu tempat tinggalnya Edi Ramayadi. Kena lagi nih. Kau suruh itu anggotamu itu memantau. Nggak boleh begitu. Ini bicara alam. Wah, iya kan? Banjir, gempa bumi, angin puting beliung. Ya nggak boleh begitu. Jadi kayak kemarin di Tapanuli Tengah, waktu lagi kampanye Masinton Pasar Ibu, waktu datang itu Yasona Lauli, itu hujan deras, angin puting beliung. Jadi kami bilang itu karena apa? Karena alam tidak berkehendak gitu. Aku nggak pernah keluarkan statement seperti itu.
Nggak boleh seperti itu ya. Kita tunggu aja hasilnya, Wak. Tunggu aja, santai aja, jangan panik. Dan tahu nggak kalian ya, diwawancarailah salah satu lembaga survei yang bisa dikatakan sangat kredibel di Indonesia ini, yaitu kalau nggak salah namanya Indikator Politik, dan nama direkturnya adalah Burhanuddin Muntadi ya. Apa dikatakannya? Kayaknya kita nggak perlu terkejut melihat apa yang akan terjadi di daerah Sumatera Utara. Karena apa? Karena hasil survei itu tidak akan berbeda jauh dengan kenyataan. Iya. Kita akan melihat bagaimana selama ini survei itu menyatakan bahwasanya suara Edi Rahmayadi itu selalu di bawah, Bobi Nasution di atas. Bobi Nasution itu rata-rata di atas 55 bahkan sampai 60%. Nah, Edi Rahmayadi sisanya lah. Dan ini adalah kabar gembira bagi kita warga Sumatera Utara. Sabarlah Kopung, belum lagi real count. Ini kan masih masih prediksi dari mereka. Iya betul prediksi mereka. Tapi ini lembaga survei, Wak. Dan bisa dikatakan hampir 100%, nggak usah 100%, hampir 98% rata-rata survei dari Indikator Politik selalu the best. Dan tahu nggak kalian, jujur aja ku bilang, ya kan, jujur aja ku bilang ya, sama seperti di Sumatera Utara dan juga di Jawa Tengah. Dari rata-rata kebanyakan lembaga survei itu memenangkan Bobi Nasution dan juga Ahmad Lutfi. Ada satu-satu itu ya, ada satu-satu survei ya yang memenangkan yang satu Edi Rahmayadi, yang satu lagi Andika Perkasa, ya kan begitu. Tapi itu juga. Nama lembaga surveinya SMRC. Gitu loh ya. Dan kita nggak tahu apa motif dan juga maksud dibalik semuanya itu. Kalau kalian bilang aku hoax, kita dengarkan ya, kita dengarkan. Approval rating Edi Rahmayadi itu kurang positif. Sementara approval rating Bobi sebagai wali kota Medan itu lebih positif. Jadi lebih banyak warga Medan maupun warga Sumut yang mempersepsi Bobi lebih baik kinerjanya sebagai petahana. Yang puas dengan kinerja mereka selama menjabat. Betul. Itu ya. Dan ini yang mempersulit Edi Rahmayadi. Sehingga survei Indikator, survei Kompas itu menunjukkan Edi kurang kompetitif melawan Bobi Nasution. Apalagi Bobi didukung banyak partai. Jadi ibarat approval ratingnya unggul, mesin partainya juga lebih kuat, lebih maksimal. Betul. Sementara Edi hanya didukung oleh satu partai utama, yaitu PD Perjuangan. Jadi itu yang membuat kita sepertinya tidak mendapatkan kejutan ya antara survei dengan hasil pemilu hari ini. Sepertinya kita akan mendapatkan hasil yang konsisten. Apa katanya? Kita tidak akan menerima kejutan. Dan tahu nggak kalian diwawancara lah Edi Rahmayadi sama wartawan. Pak, bagaimana Pak menurut Bapak Pak? Bagaimana kemungkinan Bapak menang? Bagi saya 1% pun yang penting menang. Gimana ceritanya 1% menang? Nggak bisa lah. Kalian di situ cuma berduanya. Bobi Nasution 99%, kau 1%, kau bilanglah menang kau. Udah sakit kawan ini. Dan ini gue bilang sama kalian ya, jujur aja, aku paling gak suka dengan pernyataan-pernyataannya si Hasto. Ya, apa katakannya? Apa yang dibilang? Sumatera Utara dan juga beberapa daerah lainnya, ya, dia mengatakan bahwasannya ada campur tangan parcok. Aku tahu yang kau masuk parcok itu adalah Partai Coklat, ya. Itu berbicara tentang aparat penegak hukum, yaitu kepolisian. Kau itu sedang menuduh, kau itu sedang memfitnah. Mulai dari kemarin kau bikin statement di podcastnya Akbar Faisal, kau selalu menghina dan juga kau merendahkan merendahkan Partai Coklat, ya. Apa coba kayak gitu ya? Coba kita dengarkan dulu pernyataan kawan ini. Udah dengar kan? Ya, kalau manusia ini nggak usah diragukan lagi. Inilah produsen hoax terbanyak di Indonesia.
produsen sekaligus konsumen. Kalian dengar itu yang kemarin waktu dia memperdengarkan suara rekaman Bapak Joko Widodo yang katanya akan melakukan segala macam cara untuk menenggelamkan PDIP. Padahal itu video lama. Ya, ternyata itu adalah potongan dari pidato Bapak Joko Widodo di dalam pengarahannya di depan kepala daerah. Kapun duang. Kalapa. Lapek pulut. Isi gula merah tengah-tengahnya. Nangis dulu kau, nangis. Jadi manusia-manusia kayak gini, ini hari pencoblosan, nangis ya, masih sempat ya. juga memfitnah. Anggap saja saya Hasto ya. Ku bilang sama kau ya, kalau bukan gara-gara ada Bapak kepolisian, siapa yang menjaga keamanan setiap pemilu yang ada di Indonesia ini? Mana baju saya warna kau coklat hati-hati lagi. kau, hilang dompetmu jangan lapor polisi. Hilang mobilmu, awas jangan lapor polisi. Kena jambret kau nanti, kau jangan lapor polisi. Bilang sama kadermu semuanya, bilang sama orang di partaimu semuanya, kita tidak perlu lagi mempercayai parcok, ya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan pernah kita lapor polisi. Berani gak kau ngomong kayak gitu? Berani enggak? Kayak kau muncung busuk. Percuma kau sekjen. Kau ingat kau, sekjen kau berapa lama lagi? Sebentar lagi ya kau. Nggak ada apa. Jadi nggak nggak menjaga tidak menjaga situasi kondusif gitu, hal-hal seperti ini. Dan ini juga biar tahu kalian, ini sebetulnya kebodohan. Kok kebodohan Kenapa bilang? sih? Jujur aja aku bilang, kemarin Pilpres yang namanya Hasto kenapa dilepas? Maunya biarkan aja di kantor, jangan bikin-bikin statement supaya apa? Supaya paling tidak jangan 16% suaranya. Paling tidak menyamai Anies gitu loh. Ini gara-gara banyak statement-statement dia yang blunder, ya bersama juga dengan Ganjar, makanya anjlok. Akui aja lah. Harus Banyak diakui kali ya guys. gayamu. Makanya aku bilang, udah tahu saat ini sedang masa-masa urgent pilkada. Sebentar lagi, ini sedang hari penyoblosan. Kenapa ini orang dilepas? Harusnya dikandangin saja sama Itu banteng. loh. Tapi jujur aja sih sebetulnya, dia ini kan berkuar-kuar sekarang kan sudah lewat jam pemilihan. Kemarin-kemarinnya maksudku. Karena apa? Ku bilang sama kalian ya, kalau memang kejadian ada banyak calon kepala daerah yang tidak terpilih dari PDIP, berarti salah satu faktornya adalah Hasto, dan dia harus diganti Secepatnya Hasto harus diganti. Ngapain kau Dengar itu Ibu nyuruh-nyuruh Mega. kau kan bukan orang PDIP. Kan usulan, ya Ya, apa-apa. aku sebagai manusia dan juga sebagai rakyat Indonesia yang kasihan melihat kalian makin lama makin nyungsep, ya nggak ada salahnya dong memberikan pendapat. Pendapat yang positif Itu dia, ya. Jadi itu makanya aku bilang, tapi tahu nggak kalian, banyak orang yang bilang, Pung, kau bagus-bagus kau ngomong. Nanti kalau ketahuan misalnya contohnya di Jawa Tengah kalah calonmu itu, kau nggak bisa ngomong apa-apa. Ya aku kan tinggal diam aja. Sama kayak dia Nabi Tupulu waktu Ganjar 16% diam aja kan. Padahal dia yang bilang komentarnya dia harus menjahit jas si Ganjar itu untuk apa? Untuk persiapan pelantikan. Ternyata apa? Sekian lama tidak kami dengar suara, ternyata diam aja. Iya, itu lebih Dan baik isi ya. terus begitu juga diam aja. Ibu Megawati juga diam aja. Paling bedanya, ya aku diam aja, tapi mereka diam aja, tapi nggak lama kemudian teriak curang kan begitu. Tapi kalau aku contohnya, aku nggak akan pernah teriak curang. Harus bisa menerima ya. Walaupun Itu baru kenyataannya namanya Bapak sportif. Andika yang menang, aku nggak akan teriak curang. Walaupun Bapak Pramono Anung dan Rano Karno menang di Jakarta, aku nggak akan teriak curang. Walaupun di Sumatera Utara Edi Ramayadi itu menang, aku nggak akan teriak curang. Itu bedanya etikaku sama etika kalian. Itu dia. Keren, ya keren. kan? Minum air dulu, Jadi minum air dulu. udahlah, Supaya jangan ya. batuk-batuk. Hasto, kau nggak usah kemana-mana lagi. Kau duduk aja kau. Kira-kira itu nanti jam 8 udah keluar hasil quick count. Berdoalah kau mudah-mudahan di 5 provinsi inti ini
Ya, paling nggak ada 2 lah partai PDIP. Calon kalian yang naik gitu ya kan. Nggak usah semua lah, enak kali kalian semua. Sumatera Utara udah kami pegang itu, Pak. Jangan kalian bilang nanti kalau suara si Bobby di atas kalian bilang di lock ya. Nanti kalian bilang dikunci. Itu dia. Nanti begitu juga Jawa Tengah, Ahmad Lutfi katakanlah 65%, kalian bilang nanti suara dikunci. Nggak ada urusan. Karena yang mengunci bukan mereka, yang mengunci rakyat. Rakyat yang mengunci. Jadi kita sabar itu ya, perlu menunggu. dicatat ya guys. Ya, yang mau bikin kopi, yang mau goreng kerupuk. Udah habis bang. Karena tahu enggak, kalian jujur aja aku bilang, momen pemilihan ini yang paling seru kampanye, yang paling seru kampanye, dan yang kedua seru itu bukan pencoblosan, tapi menanti-nantikan hasil dari quick count. Itu paling seru. Puas sekali kita tengok contohnya. Yang kita dukung naik suaranya, yang enggak kita dukung nurun suaranya. Senang kali kita. Langsung lah awak SMS itu teman-teman awak kan yang nggak mendukung kan. Cuman aja boy. Ya makanya yang tapi yang kurang ajarnya biar tahu ada aja orang yang taruhan. Ada. Ku bilang sama kalian ada. Udah kayak bola. Jujur aja ku bilang, aku dulu gitunya. Dulu. Sekarang 2004 juga masih. biar tahu kalian ya, antara Megawati dan juga SBY. Aku megang Megawati, kawanku megang SBY. Kalau nggak salah waktu itu taruhan kami 200.000. Dan tahu apa yang terjadi? Kalah. Di telepon lagu biar tahu kalian. Kau mana bro? Aku lagi di luar kota ini, ku bilang. Kok di luar kota kok cepat kali, baru tadi mencoblos. Iya lagi kemalahan aku bilang. Maksudmu apa? Udah meninggal nenekku, aku bilang begitu kan. Padahal udah dari 2 tahun yang lalu, kemarin itu nenekku udah meninggal. Nggak jadi bayar. Tahu kalian pertanyaan terakhir apa dibilangnya? Kapan gue balik? Nggak rela di 200.000-nya melayang. Sabar aja lah kau, gue bilang begitu kan. Ujung-ujungnya loss. Tahu kalian 2 minggu setelah itu ditagihnya sama aku ya kan, ditagihnya. Mananya aku bilang, katanya gitu kan. Kau pun pula kau makan uang judi, nggak takut kau dosa. Dikerjain balik lagi. Iya jujur aja aku bilang. 2009 taruhan lagi kami. Wajarlah dia lagi kan, aku bilang kan. Ayo taruhan lagi kita, nggak mau aku kata. Tobat ya. Nggak mau lagi dia. Pak Bagus katanya gitu kan. Bayangkanlah biar tahu kalian, karena cintanya aku sama PDIP. 2004 aku milih Megawati, 2009 juga Megawati, tapi tidak tahu kenapa nasibnya kalah. Aduh, kalian jangan sampai ada yang taruhan ya. Cukup ini pengalaman opung. Ya guys, itu tadi ya. Ini tentu memang menarik ya. Pilkada kali ini benar-benar menarik untuk kita nikmati bersama ya. Pilkada rasa pilpres ya, karena memang jarak antara pilpres dan pilkada ini tidak jauh ya. Mungkin hanya beberapa bulan, sehingga aroma pilpres itu masih terasa ya. Aroma pilpres itu masih terasa sampai saat ini. Bahkan Pak Jokowi saja yang sudah tidak menjabat lagi, namanya ikut diseret, ikut dibawa-bawa ya. Ya mau bilang apa, sekarang hasil di berbagai daerah itu banteng tumbang ya. PDIP sudah tidak ada tanduknya lagi, mungkin tanduknya sudah dicopot karena ulah dari kadernya mereka, karena ulah dari si Hasto yang selalu membuat isu-isu, selalu membuat hoax, sampai-sampai dia dijuluki sebagai seorang produsen sekaligus konsumen hoax. Nah, komentar teman-teman terkait dengan hasil pilkada kali ini seperti apa?
Apakah kalian puas ataukah seperti apa? Ya, sebagai penutup video saya ingin menyampaikan terima kasih bagi yang sudah menang pilkada ya. Apa yang sudah rakyat percayakan kepada kalian, bekerjalah dengan baik, buatlah daerah kalian masing-masing itu maju ya, sehingga untuk periode berikutnya rakyat masih bisa percaya kalian. Oke, saya kira sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa komentar ya.